memasuki minggu kedua dalam tahun yang baru ini. Sungguh bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Panggilan beribadah dari Mazmur 100 ayat 4 dan 5, saya ajak jemaat untuk sama-sama membacakannya. 2 ayat saja, ayat 4 dan 5. Kita akan bacakan bersama-sama. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Musim pun berganti, musim apapun. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru.
buat karyamu. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu, Yesus. Kau penebus, bersyukur buat karyamu. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu, Yesus. Kau penebusku. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu, Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang begitu besar buat kami. Terima kasih kami boleh melalui 1 minggu di tahun yang baru ini dengan penyertaan Tuhan, dengan berkat dan kasih setia Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap langkah hidup kami, Engkau ada bersama kami, Engkau memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami sebentar akan memulai ibadah ini. Kami mau masuk dengan segala kerendahan hati. Tuhan yang layakkan kami, Tuhan yang ampuni segala dosa kesalahan kami. Tuhan ampuni kalau mungkin di awal tahun ini kami sudah melakukan hal-hal yang mendukakan hati Engkau ataupun mendukakan hati sesama kami. Tuhan, saat ini kami mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni kami. Kami rindu pujian kami, kehadiran kami Tuhan dalam ibadah ini boleh berkenan kepada Engkau, dan Engkau boleh menyaksikan kami dengan tersenyum. Engkau boleh bersukacita menerima pujian kami Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan, dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan, kami boleh memfokuskan hati pikiran kami hanya kepada Engkau. Kami boleh datang dengan sungguh hati yang penuh kerinduan untuk menaikkan segala puji hormat kami, untuk mendengar firman Tuhan. Dan terlebih Tuhan, hari ini kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah ini bukan hanya sekedar ritual yang kami lakukan, tapi sungguh-sungguh boleh mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau begitu mengasihi kami, darah-Mu tercurah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menguasai ruang hati kami, menguasai ruangan ini Tuhan. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Puji dan ku bermasmur
Terima kasih kepada paduan suara yang sudah menyampaikan pujian yang sangat indah. Firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 17 dan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Memasuki tahun 2023 ini ada banyak ramalan atau prediksi tahun ini tahun yang gelap, suram, penuh ketidakpastian. Yang mungkin sedikit banyak membuat kita khawatir dan gentar ya memasukinya. Tapi bersyukur kita punya Tuhan yang senantiasa memegang janjinya untuk tidak pernah meninggalkan kita selama kita hidup, apapun musim dan cerita hidup kita. Bersama Dia, masa depan kita aman dan terjaga. Amin. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Saya udah coba berdiri, kita sama-sama naikkan kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Amin. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence, forever I will trust in your name. Your will be done, your will be done. Forever I will sing in your presence, forever I will trust in your name. Your will be done, your will be done. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalamku. Lukaskan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in your presence, forever I will trust in your name. Your will be done, your will be done. Forever I will sing in your presence, forever I will trust in your name. Your will be done, your will be done. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Silahkan duduk. Penyertaan Tuhan senantiasa ada buat setiap kita.
Tuhan selalu hadir buat anak-anaknya. Tapi mungkin seringkali kita yang tidak menyadari kehadirannya, bahkan menjauh daripadanya. Kalau Tuhan selalu rindu, selalu menantikan untuk bersekutu dengan kita, adakah kita memiliki kerinduan yang sama? Indah bersamamu, biarlah pujian ini sungguh menyatakan kerinduan kita untuk boleh menikmati hadiratnya, menikmati kehadirannya dalam setiap kehidupan kita. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah pelindunganku, keselamatanku. Sama-sama kita naikkan, ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah pelindunganku, keselamatanku. Saya udah Jakarta bangkit berdiri, ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
Sungguh Tuhan, berada di hadirat-Mu, merasakan keberadaan-Mu, itulah hal yang terindah dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, di minggu yang kedua, di tahun 2023 ini, kami rindu kami boleh kembali menghampiri akan tahta Tuhan, menghampiri rumah Tuhan, agar kami boleh merasakan sungguh hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkelimpahan, karena kami adalah anak-anak-Mu, karena kami adalah orang-orang yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu. Hari ini Tuhan, kami rindu melalui firman yang kami renungkan bersama-sama, kami boleh menyadari akan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami, dan bagaimana kami boleh meresponi akan keberadaan Tuhan yang rindu untuk kami hampiri. Dan kami juga rindu melalui meja perjamuan yang akan kami hampiri, melalui roti dan cawan yang akan kami terima. Sungguh karya penebusan itu hadir di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu dan juga perjamuan kudus sesaat lagi. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur pagi hari ini mendapatkan kesempatan untuk boleh kembali melayani di dalam pelayanan firman dan juga perjamuan kudus yang akan kita terima sesaat nanti. Pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu mengalami akan kehadiran Allah. Dasar daripada firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang ketiga ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Mari bersama kita membaca bagian ini. Saya kangen mendengar suara Bapak Ibu sekalian, ya. Mari, sekalipun mungkin masih tertutup dengan masker, kita membaca bersama-sama dua bagian ayat yang tidak terlalu panjang ini. Efesus pasal yang ketiga ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kamu adalah kemuliaan bagimu. Saya akan bacakan sekali lagi, khususnya ayatnya yang ke-12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mengenal wajah-wajah ini. Ya, saya yakin nggak terlalu mengenal ya. Walaupun mungkin dari seragam mereka tahu dari mana asal mereka. Ini adalah tim sepak bola ya, yang nama Thailandnya saya mungkin nggak bisa baca, karena itu saya pakai nama bahasa Inggrisnya, yaitu Wild Boars atau ini ya, babi hutan liar. Tim sepak bola babi hutan liar. Tim sepak bola Wild Boars ini, seperti yang saya sampaikan tadi, berasal dari Thailand, ya, merupakan sebuah klub sepak bola remaja, ya, anak usia 11 sampai 13 tahun dari provinsi Chiang Rai di Thailand Utara. Mungkin daerah kampung lah begitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya sekilas ya wajah-wajah mereka begitu ya. Ini mungkin tim sepak bola kampung, kalau di Indonesia itu terkenalnya Tarkam gitu ya, turnamen kampung begitu, yang tidak terkenal ya.
Wajahnya pun namanya apalagi ya kita tidak kenal. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, keadaan agak berubah ya, bahwa tim sepak bola yang tidak dikenal oleh siapa-siapa ini pada tanggal 23 Juni 2018, jadi sebelum pandemi, pelatih sepak bola mereka mengajak para remaja ini untuk pergi ke sebuah gua yang dekat tempat mereka bernama Tamlung, ya, Gua Tamlung. Untuk sekedar mereka beristirahat, ya, melepas rekreasi begitu ya setelah mereka berlatih. Ya, setelah mereka berlatih kemudian mereka pergi ke gua itu. Ya. Nah, awalnya mereka berencana bahwa mereka hanya beberapa jam berada di dalam gua yang cukup terkenal di daerah itu. Namun demikian ketika mereka ada di dalam gua itu, tiba-tiba turun hujan. Ya. Rupanya tidak seperti biasanya ya. Biasanya pada awal bulan Juli baru turun hujan di daerah itu. Tetapi di akhir Juni hujan sudah mulai turun. Dan rupanya hujan itu cukup lebat Bapak Ibu sekalian. Dan memang biasanya ketika hujan turun, ya, jalan yang masuk, ya, jalan menuju kepada gua itu mulai terpenuhi dengan air. Mulai dibanjiri dengan air. Dan rupanya para remaja dan pelatihnya yang sudah ada di dalam gua itu, ya, mereka terjebak karena pintu keluar, ya, mereka sudah digenangi oleh air. Awalnya tidak ada orang yang tahu sampai ada petugas, ya, jagawana, ya, petugas hutan, polisi hutan begitu melihat ada sepeda yang berada di pintu gua itu, ya. Dan juga ada sepeda motor di sana. Ya. Dan orang-orang pun, ya, orang tua daripada anak-anak ini mulai mencari-cari di manakah anak mereka. Dan Bapak Ibu sekalian, disinilah hal yang luar biasa terjadi, yang menjadi terkenal di seluruh dunia. Ya. Ke-13 orang yang terjebak ini akhirnya, ya, diupayakan untuk diselamatkan. Ya, upaya penyelamatan yang tidak mudah ini melibatkan hampir 100 orang. Bayangin, untuk menyelamatkan 13 orang aja ada 100 orang lebih, baik orang dari Thailand sampai, ya, orang dari berbagai mancanegara. Upaya pencarian terus dilakukan sampai akhirnya pada tanggal 2 Juli, ya. Jadi kurang lebih seminggu kemudian, ya, 2 Juli 2018, 2 orang penyelam gua, ahli menyelam gua, mereka menyelidiki, mensurvei gua, mereka masuk ke dalam gua itu dan mereka mencari, ya, akhirnya mereka menemukan, ya, ke-13 orang itu. Maka dimulailah upaya penyelamatan yang dikenal dengan Tamlung Cave Rescue. Upaya penyelamatan gua Tamlung. Melibatkan begitu banyak orang, seperti yang saya sampaikan tadi, 100 orang. Tim penyelamat ini berusaha mencari-cari cara bagaimana untuk menyelamatkan ke-13 orang itu. Ada usaha dengan mengebor tanah, tidak berhasil. Ya. Ada usaha mencari jalan dari rute yang lain. Ya, rupanya juga rutenya lebih sulit lagi. Maka mereka pun memutuskan, ya, untuk membius anak-anak ini dan kemudian memasangkan alat selam dan kemudian membawa mereka, ya, keluar didampingi oleh para penyelam. Ya. Dan pada tanggal 10 Juli, ya, satu persatu anak ini dibawa keluar. Ya. Satu-satunya cara yang sebenarnya cukup beresiko, karena apa? Kalau anak ini tiba-tiba bangun ataupun pernapasannya nggak tepat, mereka bisa kehilangan nyawa. Namun resiko harus diambil. Dan akhirnya satu persatu, ya, melalui cara yang sulit, ke-13 orang ini diselamatkan.
Namun demikian Bapak Ibu sekalian, demi untuk menyelamatkan 13 orang ini, ada 2 korban nyawa. Satu orang Navy SEAL ya, tentara khusus Thailand, harus meninggal karena kehabisan oksigen. Dan satu orang lagi beberapa bulan kemudian meninggal karena diketahui mengalami keracunan darah. Oleh karena berada di bawah air terlalu lama. Ya. Kita melihat demi menyelamatkan ke-13 orang ini ada korban yang jatuh. Ada korban yang perlu terjadi. Dan kisah ini akhirnya menginspirasi sebuah film ya, miniseri di Netflix yang berjudul Thai Cave Rescue ya. Bapak Ibu boleh cari yang berlangganan Netflix ya. Kisahnya lebih lengkap. Dari kisah ini Bapak Ibu sekalian mengingatkan saya bagaimana relasi antara Allah dengan manusia. Dalam kisah penyelamatan ke-13 anak ini, kita bisa melihat gambaran antara hubungan Allah dengan manusia. Di dalam kitab Kejadian kita bisa melihat Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah berkata, baik. Namun ketika Allah menciptakan manusia, di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-31 mencatat, Allah berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Manusia adalah puncak daripada penciptaan Allah. Manusia diciptakan terakhir oleh Allah, menjadi puncak daripada penciptaannya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya sifat-sifat Allah itu kita miliki di dalam keterbatasan kita. Dan sesungguhnya mengapa Allah menciptakan manusia? Kita bisa melihat bagaimana kisah di Taman Eden. Begitu indahnya relasi antara Allah dan manusia. Karena sesungguhnya Allah ingin berrelasi dengan kita. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk berrelasi. Dan kita bisa melihat di Taman Eden itu bagaimana Adam dan Hawa bisa menghampiri Allah kapan saja mereka mau. Dan Allah pun dapat menghampiri mereka, menjumpai mereka kapan saja. Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang Tuhan minta kepada mereka. Dan sebagaimana yang ayat kita baca tadi, dikatakan ketika Allah menciptakan manusia, sungguh amat baik. Artinya sesungguhnya hubungan antara Allah dan manusia ketika awal diciptakan sungguh amat baik. Namun Bapak Ibu sekalian, sayangnya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang diciptakan memiliki kehendaknya yang bebas, memanfaatkan kebebasan itu dengan tidak taat kepada Allah. Relasi yang baik itu dirusak oleh ketidaktaatan kita kepada Allah. Nah, oleh karena itulah di dalam kitab Yesaya mencatat, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosa-dosamu. Dosa telah memisahkan kita dari Allah. Dosa menjauhkan kita dari pencipta kita. Oleh karena itulah ketika Yesaya di dalam penglihatannya dia melihat tahta Allah yang mulia itu, dia berkata, celakalah aku binasa, sebab bibirku najis. Manusia tidak lagi sanggup
berada di dalam hadirat Tuhan oleh karena dosa. Namun kita bersyukur kepada Allah. Ya. Di dalam Kristus Yesus kita mendapatkan keselamatan itu. Namun demikian, Paulus mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya upah dosa ialah maut. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita mengasosiasikan maut itu adalah dengan neraka. Namun sesungguhnya maut tidak sekedar neraka, Bapak Ibu sekalian. Karena neraka seringkali digambarkan sebuah tempat di mana penuh penyiksaan. Ya. Tempat di mana katanya apinya menyala-nyala. Tetapi sesungguhnya itu hanya gambaran. Ya. Bagaimana suasana yang berada di dalam neraka itu. Ketika dikatakan neraka seperti api yang menyala-nyala, ingin menunjukkan kepada kita tempat itu tidak nyaman. Pada bagian yang lain Alkitab mencatat di dalam perumpamaan talenta. Kepada hamba yang tidak setia dia dilemparkan di tempat yang gelap. Di tempat di mana gemertak gigi terjadi. Sesungguhnya ini adalah hanya gambaran bagaimanakah keadaan maut itu. Sesungguhnya maut itu adalah keterpisahan kita dari Allah untuk selama-lamanya. Penderitaan apakah yang terbesar bagi manusia? Sesungguhnya adalah ketika kita terpisah dari pencipta kita. Namun syukur kepada Allah, seperti yang Paulus tuliskan di dalam Efesus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12. Dia berkata kepada kita, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Di sini dikatakan oleh Dia, oleh Kristus, di dalam Dia. Artinya di dalam Kristus kita ada jalan masuk kepada Allah. Kita mendapatkan perantara ya, untuk datang kepada Allah. Oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib, relasi kita dipulihkan. Relasi Allah dan manusia dipulihkan kembali. Dan seperti yang saya katakan tadi, jalan masuk artinya Allah menjadi perantara kita. Seperti halnya para penyelam yang berusaha untuk menuju kepada ke-13 orang yang ada di dalam gua itu. Sesungguhnya Kristus itu menjadi perantara kita. Itu yang Kristus lakukan untuk menyelamatkan kita. Dan oleh karena pemulihan relasi itulah kita boleh mengalami apa yang disebut dengan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kehadiran Allah yang dirasakan oleh manusia sebelum berdosa. Yang hilang oleh karena dosa. Kita peroleh kembali oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Karena Dia perantara kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat berelasi dengan Allah dan bagaimana kita dapat menghampirinya. Yang pertama di dalam Efesus ini kita bisa melihat kita dapat menghampiri Allah dengan keberanian. Dikatakan di dalam Dia kita beroleh keberanian. Bapak Ibu sekalian, kata keberanian di sini adalah dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah paresis. Ya. Paresis ini memiliki makna kita memiliki kebebasan untuk berbicara. Ya. Kita boleh mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita. Ya. Jadi ketika kita menghadap kepada Tuhan, kita menghampiri Tuhan, artinya kita bisa menghampiri Dia tanpa rasa takut, tanpa rasa malu. Bapak Ibu sekalian, ketika Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan hadir
di Gunung Sinai, apa yang terjadi? Orang Israel ketakutan. Mereka berkata, biar engkau saja yang menghadap kepada Allah. Mereka takut menghampiri Tuhan. Namun oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, seharusnya kita tidak perlu merasa takut. Kita tidak perlu merasa malu menghampiri Allah. Sebagian kita ataupun setiap kita kenal dengan tokoh ini. Ya, dia adalah Joseph Stalin. Joseph Stalin adalah penguasa Uni Soviet yang ditakuti oleh tentara ataupun rakyat Uni Soviet. Dia dikenal sebagai diktator yang begitu kejam. Banyak rakyat yang tewas oleh karena kebijakannya. Bapak Ibu sekalian, Joseph Stalin ini adalah orang yang ingin privasinya dijaga, begitu ya. Oleh karena itu dia memerintahkan kepada para pengawalnya, ya, untuk tidak masuk ke dalam ruangannya kalau tidak diberi izin. Tidak boleh masuk ruangannya kalau tidak diberi izin. Satu kali, ya, dia mencoba kesigapan daripada para pengawalnya. Dari dalam ruangan dia menjerit kesakitan, ya, seolah-olah dia ada dalam kesakitan. Dia menjerit. Ketika dia menjerit, ya, pengawal-pengawal yang sigap itu langsung masuk ke dalam ruangannya. Dan Bapak Ibu sekalian tahu apa yang terjadi? Para pengawal yang sigap itu diberi hadiah. Tahu hadiahnya apa? Hadiahnya adalah hukuman mati. Karena dianggap apa? Dianggap melanggar perintah. Ya. Kalau istilah anak sekarang, pengawalnya ini diprank gitu ya. Ini apa? Bercandanya jelek ini ya, Stalin. Ya. Bercandanya sampai menghilangkan nyawa orang. Dan oleh karena itu tidak ada yang berani lagi masuk ke dalam ruangannya kalau tidak diberi izin. Dan hal ini menjadi sesuatu yang tragis. Oleh karena apa? Suatu waktu Stalin ini kena stroke, Bapak Ibu sekalian. Dan dia ketika itu ada di dalam ruangannya. Para pengawal dari luar mendengar suara orang terjatuh. Namun tidak ada satupun yang berani masuk. Ya. Oleh karena apa? Karena perintah yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, berlawanan dengan apa yang terjadi pada pengawal Stalin yang ketakutan. Sesungguhnya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Keberanian kepada kita. Tanpa rasa malu, tanpa rasa takut. Untuk boleh menghampiri Dia. Namun bagaimanakah kenyataannya? Mari kita melihat hitungan berikut ini. Ada orang yang membuat survei tentang bagaimana kita menggunakan waktu kita. Menurut survei ini rata-rata kehidupan manusia itu adalah 77 tahun. Ya, 77 tahun itu maknanya adalah, sebentar ini kecepatan. 77 tahun itu artinya 28.000 hari. Artinya itu juga sama dengan 670.000 jam. Sama dengan 40 juta menit. Ya, itu 77 rata-rata hidup manusia. Lalu bagaimana kita menggunakan waktu yang 40 juta menit itu? Kita menggunakannya di kamar mandi untuk mandi, cuci, ya, bersih-bersih, menabung di sana ya, menabung tanda kutip, ya. Meninggalkan sisa-sisa kita di sana, ya. Ada yang mengatakan itu adalah kurang lebih 1 jam. Ya, mungkin buat yang pria sedikit lebih pendek, yang perempuan lebih panjang, gitu ya. 1 jam per hari artinya 30 jam per bulan. Artinya 15 hari per tahun. Dan kalau kita kumpulkan seumur hidup kita, kita berada di dalam kamar mandi itu selama 3 tahun. Ya. Coba bayangkan. Ya. Kemudian kita berpakaian. Berpakaian itu berapa lama? Berpakaian itu katanya 26 menit. Ya.
Sekali lagi mungkin yang perempuan perlu waktu lebih panjang. Ya. 26 menit itu artinya adalah 26 menit per hari itu 13 jam per bulan, 7 hari per tahun, 1 tahun seumur hidup kita. Bayangin ganti baju aja setahun. Ya. Kemudian untuk tidur, ya. Untuk tidur masing-masing orang itu berbeda-beda menurut umur mereka, kebutuhannya masing-masing berbeda-beda. Tapi saya merata-rata supaya mudah dihitung adalah 10 jam per hari. 10 jam per hari itu artinya 300 jam per bulan, artinya 150 hari per tahun, 32 tahun seumur hidup. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ngumpulin tidur kita 32 tahun ya, selebihnya nggak usah tidur. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, ini penelitian terakhir, ya, berapa banyak kita memakai gadget kita, memakai HP kita. Saya coba lihat-lihat, saya coba survei, ya, lihat di survei, kita menggunakan gadget kita itu 5,5 jam. Artinya apa? 165 jam per bulan. 83 hari ya per tahun. 18 tahun seumur hidup. Ya. Kalau dikumpul-kumpulin itu seumur anak remaja itu ya. Ya, hampir dewasa muda 18 tahun. Ini adalah penggunaan waktu kita rata-rata ya dalam seumur hidup kita untuk umur 77 tahun. Pertanyaannya adalah bagaimana rata-rata orang Kristen menggunakan waktunya. Ternyata orang Kristen Bapak Ibu sekalian kurang 10 menit di dalam satu hari. Kurang daripada 6 jam per bulan. Kurang dari 3 hari per tahun. Ya. Kurang dari 7 bulan seumur hidupnya. Untuk apa? Untuk berelasi, ya, berhubungan dengan Allah kita. Yang katanya adalah pencipta kita. Yang katanya adalah juru selamat kita. Kurang daripada 10 menit sehari. Ya. Hanya 7 bulan seumur hidup. Yang lain-lain tahunan ini cuma 7 bulan. Bapak Ibu sekalian, katanya kita bebas berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak perlu dengan rasa takut seperti para pengawal daripada Stalin. Realitanya, berapa banyak waktu yang kita gunakan berhubungan dengan Tuhan di dalam doa kita, di dalam waktu teduh kita kepada Tuhan. Tidakkah waktu kita lebih banyak kita pakai untuk kongko-kongko, nonton drakor, main game, ya. Sekarang pun bapak-bapak suka main game ya. Baca komik lah, ya. Ataupun kegiatan yang lain. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kita memiliki keberanian, artinya kebebasan untuk menghadap kepada Tuhan. Sudahkah kita menggunakan waktu itu menghadap kepada Tuhan? Mungkin Bapak Ibu sudah bosan mendengar saya berulang kali bilang soal ini. Ya. Soal doa kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu saya berkhotbah. Betapa kurangnya kita berdoa secara korporat khususnya. Ya. Ada orang yang berkata kepada saya, beberapa orang, 1-2 orang, saya terberkati atas khotbah Bapak. Terima kasih, saya bilang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, itu nggak cukup kalau sekedar, ya saya diberkati. Lakukan itu. Ya. Setelah saya berkhotbah ternyata sama saja. Yang datang MPD 13 orang, yang datang doa pagi cuma 31 orang. Ini masih online Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau mau di tengah jalan, nggak apa-apa, perjalanan ke kantor, buka Zoom. Nggak tahu linknya, tanya ke TU. Ya.
Ternyata sesungguhnya Tuhan sudah memberikan akses kepada kita. Kita tidak menggunakannya dengan sungguh-sungguh. Kalau benar kita ingin menghampiri Tuhan dengan segala keberadaan kita, oleh karena kita sudah diberikan keberanian oleh Dia, marilah kita datang kepada Dia, menghampiri Dia. Hal yang kedua, bagaimana kita dapat menghampiri Tuhan adalah menghampiri Dia dengan penuh keyakinan. Di dalam bagian ini dikatakan, ya, dan jalan masuk kepada Allah dengan kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ada kata penuh kepercayaan di sini. Kata penuh kepercayaan adalah pepoitesis. Ya, artinya adalah keyakinan. Ya. Maknanya adalah Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya oleh karena kematian Kristus, ya, di atas kayu salib yang membuka jalan kepada kita, kita memiliki keyakinan, ya, di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Melalui iman kita di dalam Yesus Kristus, sesungguhnya kita mendapatkan keyakinan. Kristuslah yang membuatkan kita penuh dengan keyakinan. Kristuslah sumber daripada keyakinan kita. Pastinya kita mengenal tokoh ini, ya. Kolonel Muammar Gaddafi, ya. Dia adalah pemimpin Libya tahun 1969 sampai 2011. Di Libya itu pangkat paling tinggi adalah kolonel. Karena apa? Karena ketika dia mendapatkan kekuasaan, pangkat terakhirnya adalah kolonel, dan seumur hidup dia menjadi kolonel. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat begitu banyak tanda jasa yang dimiliki oleh Muammar Gaddafi. Ya. Dan oleh karena dia berkuasa, kalau kita lihat 1969 sampai 2011 artinya berapa tahun? 42 tahun. Ya. Waktu menjadi penguasa yang begitu lama dan panjang. Ya. Dan oleh karena itu mungkin dia memiliki kekayaan dan kekuasaan, Bapak Ibu sekalian. Dan karena sudah berkuasa 42 tahun, dia berpikir tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan kekuasaannya. Ya, dia akan tetap menjadi penguasa sampai akhirnya dia mati di Libya. Namun Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Kematian Muammar Gaddafi begitu tragis. Ya, ketika terjadi pemberontakan di negeri di Libya, ya, akhirnya dia harus melarikan diri. Maaf kalau gambarnya mungkin agak mengganggu, tapi realitanya demikian. Saya sengaja memilih foto ini untuk membandingkan, ya. Satu sisi dia terlihat begitu gagah, di sisi yang lain, ya, dia ditangkap seperti seorang pencopet, dihajar, dipukul tanpa dapat membela diri. Pengawal-pengawal yang dia miliki entah kabur kemana. Ya. Lari kocar-kacir. Bapak Ibu lihat, kekayaan dan kekuasaan yang dia miliki 42 tahun tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Karena kekayaan dan kekuasaan itu sifatnya sementara. Keyakinan duniawi, Bapak Ibu sekalian, itu adalah kebanggaan kita, ya, yang berpusat pada diri sendiri, ya, yang menunjukkan kepada kita bahwa kita memiliki ketenaran, kita memiliki kekayaan, dan kita memiliki kuasa. Dan bukankah itu yang ditunjukkan oleh orang pada zaman ini di sosial media? Istilah kerennya flexing, ya. Nih, saya punya ini, ya, saya bisa begini, ya, saya cukup terkenal, dan itu yang dicari. Saya punya sekian viewer, saya punya sekian subscriber. Itu yang dicari oleh banyak orang. Namun demikian, Rasul Paulus berkata,
Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya ke-9 dia berkata, boleh saya dibantu? Ini agak susah. Ya, oke. Ya. Sebab itu terlebih suka aku. Ya, maaf. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Yang menjadi kebanggaan daripada Rasul Paulus bukanlah status, bukanlah kekayaan, bukanlah kekuasaan yang dia miliki, karena semua itu dia tidak miliki. Tetapi yang menjadi kebanggaannya adalah Yesus Kristus yang menjadi sumber keyakinannya. Bapak Ibu sekalian, siapakah yang menjadi sumber keyakinan kita? Apakah keyakinan kita sendiri, ataukah keyakinan kita kepada Allah? Paulus mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya oleh karena Kristus kita mendapatkan keberanian dan keyakinan untuk boleh menghampiri Allah. Dan oleh sebab itu Paulus mengatakan di ayat yang ke-13 di dalam surat Efesus tadi, dia berkata demikian, sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Bapak Ibu sekalian, konteks daripada surat Efesus ini sesungguhnya Paulus pada waktu itu berada di dalam penjara. Oleh karena itu dia mengatakan, aku berada di dalam kesesakan. Dan pada waktu itu pun ketika dia menuliskan surat ini, dia kirimkan kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus pun sedang mengalami pergumulan, yaitu penganiayaan jemaat. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya segala pergumulan yang ada tidak menyebabkan Paulus menjadi tawar hati. Paulus tidak ingin pergumulannya itu menjadi jemaat Efesus tawar hati. Dia ingin pergumulannya itu boleh memuliakan nama Tuhan. Dan bagaimanakah dengan kita? Ini adalah Raditya Olwan. Dia adalah seorang pendeta dari gereja muda untuk Indonesia. Nama gerejanya cukup unik. Dia dulu adalah seorang DJ, disc joker, anak band, yang hidupnya penuh dengan gemerlapan, dugem, dunia malam itu biasa dia lakukan. Dan ketika dia berpacaran dengan Joanna Alexander yang sekarang ini menjadi istrinya, akhirnya mereka berhubungan suami istri sebelum menikah dan akhirnya hamil di luar nikah. Di tengah-tengah keterpurukan itu, Raditya Olwan bertemu dengan Tuhan dan dia bertobat. Dan kemudian akhirnya dia pun menjadi pendeta gereja muda untuk Indonesia. Dia memang melayani anak-anak muda yang bergumul dengan hal-hal seperti yang dia alami sebelumnya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam pandemi COVID kemarin tanggal 6 Mei 2021, Raditya Olwan meninggal karena COVID di usianya yang ke-37 tahun. Usia yang cukup muda. Dan kematiannya tentunya membawa pukulan bagi istrinya. Istrinya sempat bertanya, mengapa Tuhan mengambil suaminya begitu cepat? Namun demikian, oleh karena kematian daripada Raditya Olwan ini, satu kutipan yang dia katakan, jangan kasih titik kalau Tuhan masih koma. Itu menjadi viral dan menjadi ingatan bagi banyak orang. Maknanya adalah apa? Ketika kita mengalami segala pergumulan yang ada, janganlah kita menyerah. Karena Tuhan belum selesai dengan kita. Ada yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita.
Dan oleh karena kematiannya, sesungguhnya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Jemaat sekalian, hari ini kita akan menghampiri meja perjamuan Tuhan. Jumpa lagi dalam ABS News bersama saya Gary. Berikut warta untuk minggu ini. Persembahan minggu ini diadakan 1 kali untuk kegiatan rutin gereja. Jemaat dapat memberikannya melalui amplop yang tersedia, transfer rekening, atau QR Code. Jemaat sekalian, kesempatan untuk memberikan persembahan Natal masih terbuka. Jemaat dapat menyampaikannya menggunakan amplop khusus yang disediakan, transfer rekening yang tertera BCA 008-389-0077 dengan mencantumkan berita Natal 2022. Atau dengan QR Code yang tersedia di tampilan ini atau pada amplop persembahan Natal. Seluruh persembahan syukur Natal 2022 akan dikhususkan untuk mendukung renovasi dan pembelian sound system aula utama lantai 3, serta mendukung pembelian pastori di pos jemaat Sumedang. Mari berikan yang terbaik. Kelas MMK atau Menjadi Murid Kristus akan mulai kembali dibuka secara onsite untuk periode semester 1 2023. Kelas MMK diwajibkan bagi jemaat yang akan menerima sakramen baptisan kudus di GKI Anugerah atau bagi simpatisan dari jemaat lain yang akan mengajukan pindah keanggotaan ke GKI Anugerah. Kelas MMK umum diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30 dan akan dimulai pada tanggal 7 Februari 2023. Sedangkan untuk MMK Youth akan diadakan setiap Sabtu pukul 18.30 mulai tanggal 28 Januari 2023. Namun ada pertemuan pertama yang akan diadakan tanggal 19 Januari 2023. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan hubungi nomor PIC atau link yang tertera atau bisa melalui nomor hotline GKI Anugerah. Kelas bimbingan pranikah kembali dibuka untuk periode semester 1 2023. Kelas ini wajib diikuti oleh jemaat yang akan menerima pelayanan pemberkatan pernikahan di GKI Anugerah dan wajib diikuti oleh kedua calon pasangan mempelai 6 bulan sebelum tanggal pernikahan. Kelas BIMPRA akan diadakan secara hybrid mulai 1 Februari 2023, setiap hari Rabu pukul 19. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan hubungi nomor hotline GKI Anugerah. Ibadah minggu depan, tanggal 15 Januari 2023, akan bertemakan Boldly into God's Presence, atau menghadap Allah dengan penuh keyakinan. Untuk KU1 dan KU3, khotbah akan disampaikan oleh Penatua Hendrikus Telambanua, sedangkan KU2 oleh Evangelis Helen Pratama. Mari hadiri ibadah secara on-site dan on-time, dan ajak juga keluarga dan rekan untuk beribadah bersama-sama. Untuk informasi kegiatan gereja lainnya, silahkan menyimak pada e-warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari melangkah di tahun ini dengan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengaku iman percaya kita bacakan dengan penuh keyakinan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bersyukur kalau saat ini juga Tuhan berikan kesempatan kita untuk memberikan persembahan, untuk mengembalikan sedikit dari apa yang sudah Tuhan limpahkan buat setiap kita. Silahkan jemaat untuk mempersiapkan persembahannya. Kita akan naikkan pujian tadi, Karena Salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku
melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita akan melanjutkan doa persembahan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan, bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami menikmati setiap pujian dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh sekali lagi mengingatkan kami, Tuhan, untuk kami terus membangun relasi dengan Engkau, untuk terus menikmati waktu-waktu bersekutu dengan Engkau. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan boleh memberkati kami dan dalam segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami boleh menyisihkan sedikit untuk persembahan, untuk pekerjaan tangan Tuhan tepat ini. Biarlah uangnya terkumpul, boleh Tuhan sucikan, Tuhan pakai untuk pekerjaan tangan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan untuk seminggu ke depan, hari-hari depan kami Tuhan, kami mau tetap berjalan bersama Engkau. Terima kasih, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat di surga, puji Bapa, Putra, Roh Kudus, puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat di surga, puji Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, ibadah kita sampai di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.